Selamat datang di channel Teman Fisika. Temanku, temanmu, teman kita belajar fisika. Di video ini kita akan belajar cara menentukan resultan vektor dengan menggunakan metode grafis. Mari kita mulai. Terdapat 3 cara atau 3 metode untuk menggambar resultan vektor. Yang pertama metode segitiga, yang kedua metode poligon, dan yang ketiga metode jajar genjang. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, di sini ada metode segitiga. Misalnya di sini ada 2 buah vektor, ada vektor A dan vektor B. Kita mau mencari resultan vektor A ditambah resultan vektor B. Step pertama yaitu pertemukan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Pertama, kita gambarkan dulu vektor A ya. Di sini ada yang namanya pangkal ya, bagian yang ini, lalu ada yang namanya ujung, bagian yang ada tanda panahnya ya. Lalu kita pertemukan ujung vektor A dengan pangkal vektor B seperti ini. Panjang dan arah vektornya harus sesuai ya. Misalnya vektor A panjangnya berapa satuan. Lalu arahnya kemana? Arahnya searah dengan sumbu X positif. Vektor B tentu punya panjang berapa satuan. Arahnya membentuk sudut sebesar theta, jadi harus sesuai panjang dan arahnya. Oke, step pertama sudah dihubungkan ya, ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Step kedua yaitu tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Kita tahu pangkal vektor A di sini dan ujung vektor B di sini. Tarik garis seperti ini. Sehingga kita di sini dapatkan resultan vektor A ditambah vektor B. Besar resultan vektor akan sama dengan panjang vektor resultannya. Jadi nanti diukur berapa panjang vektor resultannya. Itu akan menjadi besar resultan vektornya. Lalu arah resultan vektornya yaitu sudut antara vektor pertama dengan vektor resultannya di sini sebesar alfa ya. Nah, ini yang dinamakan dengan metode segitiga, sehingga antara vektornya dan resultan vektornya membentuk segitiga. Metode segitiga ini digunakan untuk menentukan resultan 2 buah vektor. Kalau kita mau menentukan resultan 2 atau lebih vektor, maka kita gunakan metode poligon. Jadi kalau segitiga itu hanya untuk 2 vektor, tapi kalau metode poligon itu bisa lebih dari 2 vektor. Step by stepnya kurang lebih sama dengan metode segitiga ya. Pertemukan ujung vektor A ke pangkal vektor B dan seterusnya, tergantung berapa banyak vektor yang mau kita cari resultannya. Pertama, kita gambarkan vektor A-nya, lalu hubungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B, lalu kita hubungkan nih, karena ada 3 ya, hubungkan ujung vektor B dengan vektor C seperti ini. Setelah semua vektor yang digambarkan, kita tarik garis diagonal dari pertemuan pangkal vektor A ke ujung vektor terakhir. Di sini kita ambil dari pangkal vektor pertama ya sampai ujung vektor terakhir seperti ini. Sehingga di sini kita dapatkan resultan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Besar resultannya yaitu panjang vektor resultannya dan arah resultannya yaitu sudut antara vektor pertama dengan vektor resultan, yaitu sebesar alfa. Yang terakhir itu ada metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini bisa digunakan untuk menentukan resultan 2 atau lebih vektor. Yang pertama di sini misal ada 2 vektor seperti tadi ya. Ada vektor A dan vektor B. Kita mau cari resultan vektornya. Step yang pertama yaitu pertemukan pangkal vektor A dan vektor B. Jadi kita pertemukan pangkalnya ya. Kita gambarkan dulu ini vektor A, lalu pangkal vektor B kita taruh di pangkal vektor A seperti ini. Jadi disesuaikan ya panjang dan sudutnya. Karena sudut B itu membentuk sudut sebesar theta, maka jadi gambarnya seperti ini ya, vektor A dan vektor B. Selanjutnya, buat garis sejajar vektor A di ujung vektor B. Jadi kita buat garis sejajar ya di ujung vektor B di sini.
panjang dan arahnya kita samakan dengan vektor A ya. Lalu buat garis sejajar vektor B di ujung vektor A. Sekarang kita buat garis sejajar vektor B di ujung vektor A. Jadi vektor A ini sejajar dengan ini. Vektor B sejajar dengan ini. Arah dan besarnya juga harus sama ya. Nah, terakhir tarik garis diagonal dari pertemuan pangkal vektor sampai ke ujungnya ya. Seperti ini. Jadi inilah vektor resultan A ditambah B dengan metode jajar genjang sehingga membentuk jajar genjang ya. Besar resultan vektornya yaitu panjang vektor resultannya, lalu arah resultan vektornya yaitu sudut antara vektor pertama dengan vektor resultannya itu sebesar alfa. Misal di sini kita mau menentukan resultan 3 buah vektor menggunakan metode jajar genjang. Kita tambahkan vektor C. Di gambar yang ini kita sudah tahu hasil resultan vektor A ditambah vektor B. Nah, kalau misalnya ada 3 buah vektor, maka tidak bisa langsung dioperasikan tiga-tiganya. Tapi kita mencari dulu nih resultan A ditambah B, baru kita bisa menjumlahkan dengan vektor C. Stepnya sama ya, pertemukan pangkal vektor C ke pangkal vektor A dan B seperti ini. Lalu buat garis sejajar vektor C di ujung vektor resultan pertama. Jadi di sini kita mau menjumlahkan ya antara resultan yang pertama, vektor resultan yang pertama dengan vektor C. Seperti ini. Jadi digambar garis yang sejajar di ujung vektor resultannya. Lalu kita buat garis sejajar vektor resultan pertama di ujung vektor ketiga atau vektor C ya. Seperti ini. Terakhir, tarik garis diagonal dari pertemuan pangkal vektor seperti ini. Nah, di sini kita dapatkan resultan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Besar resultannya yaitu panjang resultan vektornya yang ini. Jadi untuk metode jajar genjang, kalau ada lebih dari 2 vektor, maka jumlahkan 2 dulu ya. Vektor A ditambah vektor B, baru resultan ini dijumlahkan dengan vektor C sehingga mendapatkan resultan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Sampai sini semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.